Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim. Kita melanjutkan bab 15 dari kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini semuanya 60 bab ya. Udah berapa tahun sih? Noy, berapa tahun Noy? Ya 3 tahun lebih ya. 15 bab. Kaburu pesantrennya kaburu dari kan masih Fathur Rabbani. Al-qaumu, orang-orang yang beriman, qad ja'alul hamda wad dzama, menjadikan pujian dan celaan, as-sayf wasyita, bagaikan musim panas dan musim dingin, walail wan nahar, dan bagaikan siang dan malam. Orang-orang yang beriman menjadikan pujian-pujian dan hinaan-hinaan, sing seneng dipuji, sing masih larang hati dihina, dari Syekh Abdul Qadir. Bagi orang yang beriman, pujian itu dan hinaan itu bagaikan bagaikan musim panas dan musim dingin, dan bagaikan siang dan malam. Wa kullahuma, itu semua yaronahuma minallahi azza wa jalla. Orang beriman melihat atau memandang pujian dan hinaan adalah semuanya dari Allah azza wa jalla. Li'annahu, karena sesungguhnya orang beriman itu la yakbiru ya'ti bihima, dia tidak akan mampu menghadapi datangnya pujian dan hinaan kepada dirinya kecuali illallahi azza wa jalla, kecuali datang dari Allah azza wa jalla. Falamma tahaqqaqa indahum dzalika, dan ketika pujian-pujian dan hinaan-hinaan itu menghampiri dirinya dari manusia-manusia, lam ya'tadu, mereka tidak bahagia, tidak bersukacita terhadap pujian, dia tidak bersukacita, dan terhadap hinaan dia tidak bersedih hati, yang didatangkan oleh bilhamidin, orang-orang yang selalu memujinya. Lam ya'tadu bilhamidin, orang-orang yang beriman itu tidak bersukacita, tidak senang bilhamidin, dengan orang-orang yang memujinya. Wa yukharibu dzamin, dan tidak memerangi atau tidak kesel kepada orang yang selalu menghinanya. Jadi bagi orang yang beriman itu, dipuji tidak senang, dihina tidak kesel, tidak mungkes, tidak tidak merengkel kalau dihina. Jadi sudah terlepas dari pujian-pujian dan sudah terlepas dari keselnya orang beriman ketika dia mendapatkan hinaan-hinaan. Pertanyaannya, kenapa sih ketika kita dipuji itu senang, ya, ketika dihina atau dicela kita marah? Nah, sementara orang yang beriman itu ya dipuji ya biasa aja, dihina pun ya biasa aja. Nah, kenapa dipuji senang? Nah, karena dari kecil kita itu udah dijejelin sebuah konsep. Misalkan konsepnya biasanya
dari kecil itu udah dijejelin konsep pujian-pujian itu dari kecil. Nah, konsep itu masuk ke alam pikirannya. Juga dari kecil biasa dijejelin hal-hal yang merendahkan dirinya. Contoh, ketika kecil dipuji bager, pinter, gitu, cakep, benghar. Nah, demikian pun dijejelin yang sebaliknya, atau ada kata-kata larangan, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, konsep itu masuk ke alam pikirannya, mengendap sampai masuk ke alam bawah sadar, mendarah daging. Nah, ketika seseorang dipuji senang karena kita ada konsep gagah, konsep hebat, konsep kaya, konsep miskin, konsep ganteng, konsep jelek, konsep bager, konsep cunihin. Itu semua konsep sebetulnya. Konsep judes, konsep bager. Dan konsep itu menempel di alam pikiran. Jadi ketika dapat pujian, konsep itu muncul. Jadi yang sesuai dengan konsepnya, maka akan menimbulkan rasa senang. Yang tidak sesuai dengan konsepnya di alam pikiran, maka akan menimbulkan kemarahan. Nah, maka di kitab waktu ngaji di Sempur, di kitab Ro'aitullah, ukhruz minal kalimah, buanglah semua konsep yang ada di dalam pikiranmu. Kalau kita ingin cepat-cepat mengenal Allah. Karena konsep itu bisa menghalangi proses pengenalan diri kita kepada Allah. Nah, pertanyaannya, konsep itu diri kita atau bukan? Nah, kalau nggak percaya silakan ya. Kalau kita punya anak kecil, 2, jejelin aja dengan konsep-konsep. Terus yang satu di konsep pujian, yang satu konsep hinaan terus. Maka ketika tumbuh dewasa ada perbedaan perilakunya. Contoh, kalau tiap kecil, anak kecil, orang tuanya sering berantem, sering marah, sering main gaplok, maka konsep itu akan masuk ke alam bawah sadarnya, mengendap. Nah, mungkin nggak ketika dia punya anak lagi perilakunya sama dengan orang tuanya? Pasti, bukan mungkin lagi, pasti. Maka ketika dia punya anak, dia pun akan berlaku kasar. Nah, ketika dia berlaku kasar ke anaknya, dan anaknya pun akan seperti itu terus dari generasi ke generasi. Nah, itu gara-gara konsep. Karena konsep itu langsung masuk ke alam bawah sadar, ke pikiran. Nah, ketika kita dipuji senang, berarti ada konsep tentang kesenangan-kesenangan yang menempel di alam pikirannya. Ketika kita dihina, kita marah, berarti tidak sesuai dengan konsep yang ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, konsep itu sebetulnya real atau ilusi? Ilusi. Ya, semuanya ilusi, hanya sebuah konsep pikiran. Kenapa kita marah? Nah, kalau kita bisa membuang konsep itu di alam pikiran kita, marah enggak? Enggak marah. Ketika dihina marah enggak? Ketika dipuji seneng enggak? Enggak, karena konsepnya sudah dibuang. Konsep kaya miskin itu ada nggak sih? Sebetulnya real enggak? Ini kaya, ini miskin. Sebetulnya itu semua konsep, bukan wujud real, wujud sejati, bukan. Itu si ini kaya, si ini miskin, ini bahagia, ini menderita. Nah, semuanya adalah konsep yang diciptakan oleh lingkungan. Itu hanya kalau pengen cepat mengenal Allah, belajar
Coba belajar menghilangkan konsep itu. Buang konsepnya. Yang ada adalah kenyataan-kenyataan tanpa ada label-label konsep. Itu. Nah, kita terbiasa dari kecil dijejeli oleh lingkungan, oleh pola asuh orang tua, oleh lingkungan sekitar, dijejelin konsep-konsep. Contoh konsep yang sederhana, seorang lelaki itu jangan nangis kalau sakit, kalau jatuh. Makanya kenapa anak lelaki itu selalu menggunakan akal pikiran, kalau perempuan selalu menggunakan perasaan. Karena dari kecil udah dijejelin seperti itu. Seorang anak kecil, seorang lelaki itu harus tangguh, harus hebat, nggak boleh nangis, gitu. Nah, ketika jatuh, kemudian ada konsep nggak boleh nangis, perasaannya tertekan nggak? Tertekan, karena ketika kecil tidak mampu meluapkan perasaannya, dijejelin, didoktrin, ditekan perasaannya dengan konsep-konsep oleh orang dewasa. Itu makanya punten, seorang lelaki itu biasanya kurang sensitif. Karena sensitivitas itu lahir dari perasaan. Kurang sensitif. Lelaki mah beda dengan perempuan. Kalau perempuan, yang namanya perempuan boleh nangis, yang namanya perempuan boleh sedih, tapi lelaki nggak boleh. Itu konsep sebetulnya. Makanya antara perempuan dengan lelaki, sensitifnya itu lebih tajam seorang perempuan. Itu. Kalau lelaki karena selalu menggunakan akal terus, gitu kan. Nah, sehingga egonya, kenapa lelaki itu egonya lebih tinggi daripada perempuan? Karena dari kecil udah diciptakan ego-ego tadi, nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, harus kuat, harus hebat terus. Itu semua konsep. Padahal lelaki boleh sedih, boleh nangis sebetulnya, untuk meletupkan perasaannya. Itu makanya kenapa sih ada konsep dipuji, senang, dihina, marah, kesel. Sebetulnya yang senang itu bukan dirimu, yang marah itu bukan dirimu. Yang senang, yang marah itu adalah ada konsep yang masuk di pikiran kita sehingga kita ini senang kalau dipuji dan marah kalau dihina. Nah, maka kalau pengen belajar mengenal Allah, buanglah semua konsep itu. Makanya di kitab Ra'ayatullah kan ukhruz minal asma, buanglah namamu. Minas sifat, sifatmu buang. Minal ada, kebiasaanmu buang. Minal kalimah, konsep-konsep yang ada di dalam dirimu, buang semua. Kata Allah, aku sudah tidak butuh lagi keilmuanmu, kehebatanmu, gelarmu, statusmu. Yang aku butuhkan adalah dirimu. Gitu. Jadi Allah itu nggak butuh pangkat kita, keilmuan kita. Terus apa lagi? Kehebatan kita, gelar kita, nggak butuh Gusti Allah itu. Makanya di kalimat itu layak al-yauma la yanfa'u malu wal banun illa man atallaha biqalbin salim, di Al-Qur'an kan. Semuanya tidak ada manfaatnya kata Allah di sisiku. Golonganmu, ormasmu, partaimu, anakmu, hartamu, aku nggak butuh kata Allah. Kecuali yang aku butuhkan adalah ilaman atallah biqalbin salim, orang yang datang kepadaku dengan hati yang bersih, hati yang tulus, yang ikhlas, yang tidak ada embel-embel dan label. Gitu. Jadi senangnya kita terhadap ujian dan keselnya, dongkolnya kita terhadap cacian dan hinaan itu sebuah label yang diciptakan, yang disisipkan ke alam pikiran kita. Kapan label itu dimasukkan? Ya ketika kita kecil. Contoh, anak lelaki harus kuat, anak perempuan harus lembut, harus bisa masak. Perempuan harus bisa nyapu, harus bisa beres-beres. Laki harus kuat, harus gagah, harus ini, harus ini. Pokoknya konsep maskulin, perempuan konsepnya feminin. Dan itu semua label.
doktrin, label, gitu. Nah, kalau kita sudah keluar dari label, bisa membuang label-label tersebut, insya Allah hidup itu nikmat, hidup itu bahagia. Itu. Nah, label itulah nanti ketika dimasukkan ke alam pikiran, contoh untuk kaum lelaki, pasti yang banyak ditekan itu perasaannya. Ketika ingin meluapkan rasa sedih, ditekan sama orang tuanya, jangan sedih, harus gagah. Ketika ingin meluapkan, karena anak kecil itu masih alamiah, masih murni, belum ada label. Ini udah dijejelin konsep, harus bisa ini, harus ini, gitu. Sehingga perasaannya banyak yang ditekan. Makanya sebetulnya di dunia ini yang paling menderita itu ya kaum lelaki, kalau menurut saya. Karena dia tidak bisa meluapkan perasaannya. Dari kecil udah ditekan perasaannya. Gitu. Maka kalau lelaki ya banyaknya diem, ngopi sendiri di teras kalau lagi mikir. Gitu. Ya ujung-ujungnya ya stres. Gitu. Pulang Firaun duduk kan. Duduk. Itu. Karena tadi label dan konsep itu bisa menumbuhkan ego. Nah, ego itu kan keakuan. Gitu. Kalau dari kecil ditumbuhkan egonya dengan konsep-konsep dan label, egonya gede. Gitu. Karena saya anak kaya, saya nggak boleh cuci piring. Karena saya menang, saya nggak boleh macul, saya nggak boleh. Dan itu semua adalah konsep dan label-label yang dijejelin ke alam pikiran. Nah, yang membuat penderitaan itu, label-label itu, konsep-konsep itu. Gitu. Ada orang bawa Pajero karena kita punya konsep kaya dan miskin. Dan akhirnya kita beli Panadol kan. Pusing sih. Nah itu semua yang akan melahirkan ego-ego kita, keakuan kita. Nah, dan biasanya itulah yang membuat penderitaan hidup. Label-label yang dimasukkan, konsep-konsep, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran lingkungan yang dimasukkan ke alam pikiran kita. Dari kecil udah dijejelin. Gitu. Lelaki itu harus banyak duit. Ketika duitnya nggak ada, pasti pusing. Karena ada konsep di dalam alam pikirannya. Kalau konsepnya dibuang, sedih nggak? Nggak punya duit? Nah, ya enggak lah, biasa aja, nggak mati kok. Ya, misalkan ketika nggak punya duit, matanya copot nggak? Copot kepluk jatuh, gitu. Tangannya, jeri-jerinya pada hilang, jari-jarinya kan enggak? Itu. Ledek. Nah, tinggal berapa konsep dan label yang masuk di dalam hati kita dari mulai kecil sampai sekarang. Nah, perjalanan untuk mengenal Allah salah satunya kenali konsep-konsep itu. Yang membuat saya marah ini, oh konsep ini. Yang membuat saya sedih, oh ini konsep ini. Nah, itu harus mengenali itu. Ketika saya marah, oh ternyata yang membuat marah pemicunya ada konsep ini. Kapan nih konsep ini mulai masuk? Oh ketika saya umur 7 tahun misalkan. Siapa yang memasukkannya? Oh teman saya. Gitu. Jadi bukan hanya orang tua, gitu. Teman, lingkungan, pendidikan. Gitu. Makanya ya kemarin ya ada teman gitu kan. Dia ahli cyber, keamanan cyber IT. Orang Bali, ya, kebetulan teman ngaji saya pernah tugas di Belarusia. Kalau kita mah tirakatnya horwat, dia mah jadi pemulung. Hanya ingin menghilangkan konsep. Jadi jadi pemulung gitu, padahal dia ahli IT. Kerjanya di keamanan cyber, kejahatan cyber. Itu di perusahaan, tinggal di apartemen. Pernah kerja di Belarusia. Nah, kalau kita makan tirakatnya tiap tahun ini ya,
ke gunung lah gitu kan, puasa, zikir. Nah, dia mah jadi pemulung. Gitu. Bayangkan ingin meruntuhkan konsep. Dia kan kerja di Belarusia, ahli IT, gaji ratusan juta, gitu kan. Itu semua kan konsep. Gitu. Nah, itu ingin dibuang. Hijab-hijab, penghalang-penghalang itu ingin dibuang. Kemewahan, kehebatan, ingin dibuang. Nah, cara ngebuangnya kalau kita kan membedah hijab itu kan dengan cara zikir, puasa, ya. Terus sholat 5 waktu, baca Quran. Nah kalau dia mah pengen jadi pemulung, ya tinggalnya di apartemen, tapi tiap pagi jadi pemulung, ayo ngambilin botol aqua. Padahal orang hebat itu. Makanya ada cerita begini, nah ini cerita ya. Itu terjadi di daerah Mesir. Ada orang yang sedang menjalani ilmu ruhani ceritanya, menjalani ilmu ruhani 20 tahun katanya, kok nggak ada deradat-deradet teh, ngaji baik, puasa baik, kok nggak kerasa katanya. Itu padahal ngaji terus, tirakat ya dijalanin, gitu. Terus wirid dia dijalanin, pokoknya toriko dia jalanin lah gitu. Hanya pengen mengenal Allah. 20 tahun nggak ada deradat-deradet gitu. Nggak ada perkembangannya lah gitu. Akhirnya konsultasi ke gurunya. Bertanyalah kepada gurunya, guru, saya udah 20 tahun. Kok ngaji, belajar suluk, belajar ingin mengenal Allah, kok nggak ada perkembangannya? Gitu. Kata gurunya, 1000 tahun kamu sujud kepada Allah, tetap nggak bakal naik tingkatanmu, makommu nggak bakal naik, engkau nggak akan bakal ada perkembangan, walaupun engkau 1000 tahun bersujud kepada Allah. Jadi gimana? Saya pengen ada perkembangan, gitu. Ya udah, kata gurunya, sekarang buka pakaian kebesaran, buka mahkotamu, itu, dan buka pakaian-pakaian yang engkau anggap hebat, kemewahanmu, karena ini anak raja, gitu. Kalau anak raja, belagu nggak? Egonya gede nggak? Iya. Selalu pengen dipuji nggak? Iya. Kalau dihina marah nggak? Anak raja, 20 tahun. Udah kaji baga sombong. Mengen bang. Ya akhirnya bagaimana caranya, metodenya? Kata gurunya, ya udah buka semua pakaianmu yang terbuat dari sutra, pecimu yang kerlap-kerlip buka, baju buka, telanjang pakai celana sempak, mukanya dicemang-cemong, terus dikalungin pakai buah-buahan, terong. Sekarang kamu joget di pasar. Nah, ketika joget-joget di pasar, anak raja disuruh joget pakai celana salempak. Berarti itu disangka orang umum, disangkanya orang apa? Orang gila. Ya, udah kamu mah tirakannya jadi orang gila. Ya akhirnya joget. Pas joget di pasar, ditimbugin, diciduhin sama orang kan, digaplok, dibanjur pakai air comberan, dijejek sama anak kecil, diejek gitu kan. Gitu. Nah, udah selesai, panggil, gimana rasanya? Baru kali ini guru, katanya, saya merasa terhina di hadapan manusia. Dulu saya merasa hebat, merasa tinggi gelarnya, makom yang merasa paling pinter, paling kaya. Sekarang saya menjadi orang yang paling rendah di alam dunia. Gitu. Ternyata baru sadar, dia ngaji, dia sopan, itu semua adalah palsu. Saya sopan ke orang supaya saya dapat pengakuan dari manusia. Saya pintar ngaji supaya saya ingin dapat pujian. Gitu. Ternyata apa yang aku lakukan semuanya adalah topeng-topeng yang aku peragakan.
Sekarang saya baru menyadari nikmatnya menjadi orang yang bebas dari semua label dan konsep-konsep. Jiwa saya bebas, sudah tidak butuh lagi pujian manusia, dan sudah tidak merasa hina ketika dicerca dan dihina. Nah, baru setelah engkau melakukan itu, engkau akan mengenal Tuhanmu, katanya. Itu. Jadi ternyata tirakat itu bukan hanya baca Quran. Tindakan orang pun itu perlu. Dianggap rendah orang pun adalah perlu gitu. Itu bagian dari tirakat. Dibuang semua kebesaranmu, karena Allah nggak butuh hartamu, kemewahanmu. Yang Allah butuh itu adalah ketulusanmu, kata Allah. Makanya di haji ya, kenapa sih pada pakaiannya pakaian putih semua, pakai pakaian ihram? Ya itu adalah simbol bahwa manusia itu adalah ya manusia, tidak ada label, tidak ada konsep, semuanya bersih dan semuanya sama manusia. Label, nama, gelar itu mah adalah ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh manusia, dilabelin. Sementara ketika usia 4 bulan di alam kandungan, udah ada label enggak? Ketika kita di alam kandungan usia 4 bulan, kata Allah, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika kamu udah 4 bulan usianya, ragamu, jasadmu udah sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku, baru jadi manusia. Berarti kita jadi manusia itu usia 4 bulan di alam kandungan. Nah, itu manusia. Nah, ketika di alam kandungan udah ada label enggak? Misalkan gelarnya Kanjeng Pangeran, udah ada enggak? Enggak kan, dalam kandungan. Namanya Dedi misalkan. Udah dikasih nama enggak? Belum, berarti kan belum ada konsep. Terus udah punya hak waris enggak? Belum. Udah punya agama enggak? Di alam kandungan. Berarti masih murni, jiwa yang murni dari tiupan ruh ilahi. Itulah manusia, tanpa ada label. Nah, ketika 4 bulan, ayat selanjutnya mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Wahai malaikat, wahai bangsa jin, bangsa-bangsa yang lain, sujudlah kepada Adam atau sujudlah kepada manusia. Allah memerintahkan semua makhluk-makhluk rohani, bahkan malaikat, setan, supaya sujud kepada manusia. Nah, sujud di sini jangan dimaknai sujud kayak sholat, tapi mengabdilah, hormatilah, dan berbaktilah kepada manusia. Faqa'u sajidin itu bukan makna imajinasi kita sujud. Jin, malaikat itu sujud di hadapan manusia kayak sholat, bukan. Itu maknanya kalau dalam kajian tafsir, muliakanlah, hormatilah, bahkan berbaktilah kepada manusia. Ini mah didatangin jin bangga. Berarti yang jenderal manusia apa jin? Yang jadi jenderal nah, yang jadi kopral adalah jin, yang jadi bawahan adalah jin dan malaikat. Iya kan disuruh berbakti. Itu ini mah dibalik gitu kan. Bisa didatangin jin bangga, ngobrol sama kopral, jenderal ngobrol sama kopral bangga gitu. Sok dibalik-balik. Nah, jadi sebenarnya gini ya, kita nggak perlu sebetulnya. Kalau kita sudah jadi manusia, hatinya udah bersih, bagian dari tiupan ruh ilahi, semuanya insya Allah pada ngabdi ke kita. Makhluk-makhluk rohani itu nggak perlu misalkan ngamal-ngamalin ini supaya khodamnya jin, khodamnya malaikat. Sebetulnya asal hati kita bersih, jiwa kita bersih, maka dengan sendirinya mereka pada tunduk.
Gitu. Musir jin nggak perlu pakai jampe-jampe, gitu, nggak perlu pakai jampe, pakai sesaji, gitu. Enggak, asal hati kita bersih juga udah cukup. Itu karena kita jenderal, manusia itu jenderal, kedudukannya khalifah fil ardh, dan mereka itu malaikat itu harus sujud, harus berbakti kepada kita, termasuk bangsa jin. Iya, jadi asal kita jadi orang benar gitu kan, udah insya Allah gitu. Itu makna ayat itu ya. Jadi ketika kita usia 4 bulan belum ada konsep apapun, yang ada adalah dia adalah manusia, nah hamba Allah. Karena wa nafakhtu fihi min ruhi, tiupan dari ruhku. Nah baru tuh ketika keluar dari alam dunia, udah rada gede, konsep pada masuk. Konsep duit, konsep apa, mobil Dora, Abah Yupi, konsep Abah Yupi, apa mobil apa, cator gitu kan, konsep banyak konsep pada masuk ke alam pikirannya, dan itu akan membentuk identitas diri. Ya. Jadi konsep itu akan membentuk citra diri, membentuk identitas diri, membentuk passion kita. Konsep ustadz, konsep kiai, konsep buya, konsep ini, semua membentuk identitas. Nah, yang diri sejatinya, konsepnya apa diri kita yang ketika usia 4 bulan ditiupkan dari ruh Allah. Nah, diri sejati kita ya tadi miruhi dari tiupan ruhku, kata Allah. Bukan kamu kiai, kamu ustadz, itu mah konsep yang dicipta-cipta. Makanya kalau diejek kamu marah, gitu, karena ada konsep. Padahal ruh kita, wa nafakhtu fihi min ruhi, bahwa kita itu hakikatnya dari ruh ilahi, itu tidak mengenal konsep bahagia, konsep senang, konsep hebat, konsep kaya, konsep miskin. Yang ada adalah kamu itu adalah hamba Allah. Itu kamu itu miruhi, kata Allah, dari tiupan ruhku. Nah itulah diri sejatimu. Kemudian kamu petantang-petenteng di alam dunia, nah itu mah kamu lagi kesurupan sama konsep yang diciptakan oleh orang luar, oleh lingkungan, gitu kan. Konsep komandan satu, ketua satu. Kemudian setelah konsep baru dipakaikan seragam kan, pakai peci, bajunya belang-belang. Itu semua nanti akan menjadi dinding-dinding penghalang. Makanya belajar mengenal Allah itu salah satunya, sanggup nggak konsep itu dibuang? Bahwa kamu itu konsepnya adalah bagian dari Allah, miruhi, kamu itu hamba Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, baru top gitu. Perbuatan kita sehari-hari pun tidak akan pernah menyakiti manusia. Bahkan ketika kita dalam kondisi apapun, tidak akan dipuji, tidak senang, biasa aja. Dihina, tidak marah. Enggak punya duit, alhamdulillah. Punya duit, alhamdulillah. Iya. Maka pujian itu hanya milik Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min syai'in ba'du. Makanya segala puji bagi Allah, bahkan pujian kepada Allah itu sebesar langit dan bumi, bahkan lebih besar daripada langit dan bumi. Artinya apa? Semua pujian itu hanya milik Allah. Kita tidak memiliki apapun dalam hal pujian. Nah, di sholat itu sering gitu kan, itu dibacakan. Tapi kenapa kalau dipuji senang? Jadi kayak hidungnya langsung wong. Ya, kalau dihina langsung cancel kan, jantungnya kan langsung detak jantungnya tinggi, aliran darahnya ngalirnya tinggi. Ya, berarti ada masalah, belum bisa membuang konsep.
Itu. Nah itu di kitab Ayatullah ya, ukhruj min kalimatihi, buanglah min kalimatihi semua konsep-konsep yang ada di dalam dirimu. Nah kalau sudah dibuangin ya diambilin sedikit-sedikit lah gitu kan. Entah pakai sholat malam cara ngebuangnya, itu namanya suluk. Entah pakai puasa, entah pakai zikir. Kalau misalkan malas tirakat, ya nanti ditirakatkan sama Allah. Pilihannya dua, pengen tirakat disengaja atau pengen ditirakatkan. Itu. Mah istri-istrinya dibuang. Nah, kalau tirakatnya disengaja, ya berarti kita menjalani tirakat dengan sengaja. Senin Kamis puasa, sholat tahajud, ngaji malam minggu, ya ini bagian dari tirakat. Misalkan ikut sholat, itu tirakat yang kita sengaja lakukan. Kalau malas, ya nanti ditirakatkan sama Allah. Gitu. Misalkan duitnya hilang, terus apa lagi? Stroke, penyakitan, dibawa ke rumah sakit. Nah itu lagi ditirakatkan, gitu supaya muncul kesadaran. Yang paling banyak dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang sedang di rumah sakit. Itu kan ngedoa terus kan pengen sembuh, kan dekat dengan Allah. Yang di masjid belum tentu. Itu ya, itu sekedar sebuah konsep. Jadi efeknya luar biasa memang konsep itu. Gitu. Makanya kalau lagi kesel, udah diam aja, rasakan aja. Jangan mengucap apapun. Jangan terbawa arus ketika kesel. Rudut kan muncul nih di jantung nih. Rasa kesel kan kerasa ya. Deret. Jangan ngomong saya kesel. Itu udah bikin konsep. Atau lagi senang. Ya, kita mengucapkan, oh ya iya, saya memang pinter. Itu udah bikin konsep. Udah lagi senang muncul kan rasa ininya kan. Kalau orang senang gimana sih ininya nguing-nguing gak sih? Klik aja. Ya udah diem aja. Jangan diikuti. Itu pengaruh konsep itu luar biasa. Makanya kalau pengen kaya, ya benar, tiap pagi ngaca lah. Saya kaya, saya hebat, banyak duitnya, terus ngaca. Tiap pagi, setiap bangun pagi sambil pandang. Atau pas mau tidur, saya banyak duitnya, utang saya lunas, gitu kan. Dan yang pengen lagi utang langsung lupa, gitu, sambil pandang matanya. Jadi akhirnya enggak nagih. Saya pekerjaannya lancar, rezekinya ngalir terus. Sambil dicermin dipandang wajah kita tiap hari. Gitu. Itu coba aja gitu. Karena konsep bahasa ucapan itu memiliki getaran kekuatan. Ada energinya. Kenapa sih wirid selalu diulang-ulang? Supaya energinya masuk. Supaya energi getaran wiridnya masuk. Gitu. Nah, kita ya udah cara ngedoanya kayak gitu, ngaca, pandang wajahnya, usaha saya lancar, utang saya lunas, terus dengan kata-kata positif, gitu. Kalau nggak percaya silakan aja, gitu. Atau sebaliknya, nggak percaya, ya tinggal saya miskin terus, saya bangkrut, duit saya hilang, istri saya ngambek, saya diusir istri, terus 21 hari aja, sok. Rasakan. Kalau nggak percaya bahwa bahasa konsep itu ada kekuatannya, kalau nggak percaya gitu. Makanya diulang-ulang. Kenapa sih zikir itu, wirid itu selalu diulang-ulang? Intinya supaya membentuk energi. Itu supaya kun di alam kun itu masuk. Kalau udah masuk membentuk energi, ya tinggal nunggu hasil payakunnya mah. Entah dari mana payakunnya mah. Entah ada orang ini Kang proyek ujuk-ujuk datang gitu. Sebetulnya udah ada di alam kun, di alam energi. Kun itu ada energi itu, kun itu alam energi. Nah, energi dalam hukum fisika selalu, hukum energi selalu ingin mewujud dalam bentuk materi. Itu energi. Kalau kita ngomong saya miskin, utang banyak terus selama 21 hari, itu akan membentuk energi
dan pasti akan mengaktualisasi mewujud menjadi orang miskin gitu. Nah itu ilmu ya gitu. Makanya doa itu yang harus diulang-ulang dah. Tiap malam Jumat istighosah terus Bismillah sekian, jumlah getaran energinya 786. Terus ya Roja 308. Itu bilangan getaran energi. Ya Latif 129. La ilaha illallah berapa? 165. Allah 66. Nah, itu getaran-getaran energi yang disebut kata ini mah vibrasi. Maka ada vibrasi, ada frekuensi. Kalau frekuensi kesadaran, kalau vibrasi itu getaran energi. Itu kalau energinya gede, kesadarannya lemah, ya tadi dapat duit, ya mudah habis. Dapat duit, mudah hilang. Sekali ngambil keputusan, jong terus. Beraninya mah berani karena energinya tinggi, berani. Spekulasinya tinggi. Gitu. Wah, ini bener. Karena pakai energi. Ini. Pas wayahnya dihitung salah. Gitu. Salah. Akhirnya jong. Nah, berarti itu lemah frekuensinya. Frekuensi itu kesadaran. Maka ada energi yang disebut vibrasi, ada frekuensi. Nah, kesadarannya lemah, maka perlu diimbangi. Kesadarannya harus tinggi, harus imbang. Nah, orang-orang yang energinya besar itu mudah dapat duitnya, tapi mudah stres. Kayak iwak emas. Mudah, sekali dapat duit dapat, sekali ngomong dapat, tapi mudah stres, duitnya mudah hilang. Kalau dikomporin langsung marah, energinya gede. Nah, ini sebaliknya, kalau orang frekuensinya tinggi, energinya rendah, pinter ngomong, nggak ada kerjaan. Aing ngomong pinter, tapi duitnya nggak punya duit. Gitu. Aing ngomong teori pinter, kesadarannya tinggi, tapi nggak ngaruh. Gitu. Nah ini pentingnya, ada vibrasi, ada frekuensi. Nah maka harus imbang. Gitu. Nah biasanya orang yang energinya tinggi, tapi kesadarannya rendah atau frekuensinya rendah, itu banyak ibaratnya banyak spekulasinya selalu ini, sering blunder. Blunder, sekali ngambil keputusan blunder. Dia cepat dapat duit mah. Kalau ngomong orang langsung kesirep. Tapi ketika diaplikasikan untuk usaha, jong maning. Nah, berarti frekuensinya rendah. Sebaliknya orang yang frekuensinya tinggi, ya, tapi vibrasinya rendah, vibrasi itu getaran energi ya di dalam tubuh kita. Hebat, cerdas, gitu kan. Pengetahuannya luas, tapi disuruh usaha takut gagal, takut ini, sehingga ya hidupnya pas-pasan. Iya, bacot mah pinter, duit mah tegablek, biasanya kayak gitu. Itu frekuensi tinggi, vibrasi rendah. Ada lagi yang lebih parah, frekuensi rendah, vibrasi rendah. Ya gue mau wis blow on, gablek, goblok, koplok, miskin, gue kan. Ya wis lah, kriminal, gue kan wis, gue ngomong paling hangat terkutuk loh, sampah masyarakat gitu kan. Itu. Nah maka perlu imbang, vibrasi tinggi, frekuensi harus tinggi. Nah bagaimana sih supaya seimbang? Ya salah satunya apa yang sedang kita jalani itu untuk menyeimbangkan itu. Nah ngaji itu memperkuat frekuensi. Kalau zikir, puasa, tirakat itu memperkuat vibrasi. Banyak zikir, ngajinya langka, angger kan? Kayak gue, mau bener. Banyak ngaji, tirakatnya orang sok tirakat, ya angger orang bener. Maka antara kesadaran dan kekuatan getaran energi itu harus imbang. Ibaratnya kayak gini lah, vibrasi itu kuota, frekuensi itu sinyal. Dua HP kuotanya ada, sinyalnya mati, sinyalnya tinggi, orang dua kuota frekuensi. Nah itu lah. Jadi sederhananya ya, karena ini bahasa ilmiah. Ada kuota, ada sinyal.
Gitu. Kuotanya bagus nih, tinggi. Cuman sinanya luplek. Ya kayak gitu. Ngomong nggak terbata-bata. Nah, akhirnya nyesek nih hati, pengen buru-buru, ujung-ujungnya ngambil jalan pintas. Orang yang kuotanya tinggi, sinyalnya langka. Sinyalnya jerojot, nasnya. Tinggi sinyalnya. Kalau ngomong gue, serba bisa, serba weru, serba anu. Pas ngomong mengeksekusi, sok eksekusi buru jaluk duit ya isi jadi vibrasinya rendah kuotanya langka ayo ngomong ayo ngeluarnya ide gagasan gitu kan bunuh dia wah luar biasa lah ya besok langsung eksekusi izin itu berarti kuotanya langka, sinyalnya luar biasa. Bahkan hal-hal yang belum terjadi itu udah dibicarakan, udah diterawang. Karena sinyal, jadi ngelebar ya ngaji ya. Tapi orang apa ya? Nyambung kan ya? Lanjut. Kenalan Jeng, panjang tuh enak. Gitu, ngaji ngapuk katanya. Itu yang disebut ilmu perpaduan antara ilmu ruhani, ilmu psikologi, ilmu fisika. Karena kalau orang belajar tasawuf itu harus serba disiplin ilmu itu harus bisa semuanya. Fisikanya harus bisa, psikologinya harus bisa, ilmu biologinya, sel tubuh harus bisa. Nah, kalau nggak bisa, pokoknya ujung-ujungnya akhirnya gawe-gawe simbol. Mending paham sing rohnane karena tidak bisa menerjemahkan dalam keilmuan modern. Ujung-ujungnya ya pakai simbol. Kayak wong zaman pengen kebuhunan kayak gue. Pakai siloka nggonete. Nah itu buhun wajar. Buhun mah dulu mengenal ilmu fisika kuantum. Pokoknya 4 kali pancer ya, simbol. Pakai simbol itu orang zaman dulu. Tapi kalau diterjemahkan dalam ilmu modern, ya itu benar sebetulnya. Leluhur kita mengajaran ilmu-ilmu itu kalau ditinjau dalam ilmu sains, ilmu biologi, ilmu fisika itu masuk akal. Makanya pamali, kamu lagi mentang ada ngomong sembarangan karena omongan itu adalah menimbulkan frekuensi dan energi. Lamun lagi meteng aja geting ning wong karena getaran pikiran itu akan masuk ke janin. Ya orang percaya mah amun anak rabine sing meteng sok. Ente geting ini sampai kayak gue. Sok. Bukan orang percaya. Nah. Atau lagi rabimu lagi meteng ya. Kok selingkuh? Sedih beli rabine. Nah, getaran kesedihan itu akan menempel ke janin. Ya orang percaya ya silahkan. Gitu. Atau jera amun lagi meteng jera aja sok ketak-ketuk ya. Apa kok tangannya ketek kiting ya kan. Ya itu getaran. Gempet bukan gempet. Getaran yang masuk ke janin, akhirnya mencipta. Nah, pertanyaannya, pikiran kita berarti bisa menciptakan sesuatu. Nah, tinggal pikiran itu vibrasi dan frekuensinya bagus enggak atau kuota dan sinyalnya bagus enggak. Nah, kalau kuota dan sinyalnya bagus akan mencipta. Itu. Lanjut ya. Jam berapa? Kurang. Jadi ngaprak nih. Walam yastaghilu bihim. Mereka tidak sibuk. Hati mereka tidak sibuk dengan pujian, hinaan, dan mereka tidak bergantung atau sibuk kepada makhluk. Kharaja min qalbihim hubbal khalqi wa ba'dhum. Hatinya sudah bersih, sudah plong, sudah suwung atau sudah bersihlah dari kecintaan terhadap makhluk. Nah, ini orang-orang yang beriman ya. La yuhibbun wala yabghadun bal yarhamun. Orang yang beriman itu tidak mencintai dan juga tidak benci, tidak mencintai, tidak benci, bal yarhamun, tetapi dia penuh dengan kasih sayang. Jadi orang yang beriman itu tidak menyenangi orang yang memuji
dan tidak benci atau tidak marah terhadap orang yang mencela, tapi baik yang memuji dan mencela bal yarhamun, kedua-duanya mereka diberikan kasih sayang. Itu. Nah, ini energi kasih sayang itu energinya tinggi. Itu energi kasih sayang, energi syukur ya. Syukur, tawakal, sabar itu getarannya, vibrasi dan frekuensinya tinggi. Gitu. Jadi kalau pengen tinggi frekuensi dan vibrasi tadi ya, kuota dan sinyalnya pengen tinggi, setiap hari bangun rasa kasih sayang, rasa syukur kepada Allah. Mau doa kan langsung jelek-jelek, angkat. Gitu. Is yang fauka, lantas kamu apa gunanya dirimu? Ala ilmun bila sidqin. Kalau engkau memiliki ilmu tapi engkau tidak menjadi orang yang jujur. Gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, engkau tidak ada gunanya ketika engkau ilmun bila sidqin. Engkau memiliki ilmu tapi engkau menjadi orang yang tidak jujur. Ai ilmu banyak, gitu kan? Tapi ai ngomong nggak jujur. Pinter doang gitu kan, kejujurannya mah nggak ada. Qad adallaka Allahu ala ilmin. Orang-orang yang seperti itu sesungguhnya adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah dengan keilmuan. Anak kak, wong pinter, tukang minteri wong. Ya, ilmunya digunakan untuk nipu wong, anak kak. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah dengan keilmuannya. Anak enggak rajin ibadah, rajin ngaji, tapi tukarannya rajin. Oke ya. Ibadah rajin, ngaji rajin, tapi tukarannya debatannya rajin. Ada enggak nyala-nyala na wong, rajin ngapir-ngapir na wong. Rajin bagaimana sih kayak gue. Jadi tiap hari pegawaiannya kayak gue. Kafir, musyrik, terus wong gak disalah-salahkan. Nah, itu kan konsep keilmuan. Nah, kata Allah, orang-orang yang seperti ini adalah qad adallaqallahu ala ilmin. Sesungguhnya engkau itu adalah orang-orang yang tersesat karena keilmuanmu. Gitu. Tata'allamu apa sih? Waktu silu. Engkau banyak ngaji, banyak belajar, waktu silu, engkau puasa, watasumu, engkau sholat, watasumu, engkau berpuasa, lil kholqi, semata-mata itu semua hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Puasamu, ngajimu, ibadahmu itu semua hanya untuk pengakuan diri, mendapatkan pengakuan dari manusia. Hatta yakiru ilaika, sehingga mereka mengakui dirimu, wa yabdhalu laka amwalahum, dan harta-harta mereka akan mencurahkan harta-harta dari mereka kepadamu. Wa yamdahuka ibuyutihim, mereka muji-muji kamu ibuyutihim, di rumah-rumah mereka. Wa majalisihim, di majelis-majelis mereka, bahkan sampai jilat-jilat, kata Syekh Abdul Qadir. Qadra annahu yahsilu laka hadza minhum. Sesungguhnya pencapaian kadar keilmuanmu hadza minhum, sebatas untuk mendapatkan pengakuan diri kepada makhluk. Jadi keilmuanmu, engkau sekolah, engkau kuliah, semata-mata supaya engkau mendapatkan gelar-gelar, pujian-pujian dan pengakuan dari manusia, bukan karena penghambaan diri kepada Allah. Katanya ini orang yang sebaliknya. Fa idza ja'akal maut wal azab, apabila telah datang kematian, azab, wadhaif, kesempitan, wal ahwal, kesulitan dan penyakit, yuhalu bainaka wa bainahum, ilmu-ilmumu sudah tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Wala yaghnuna anka syai'an, semua itu yang kau bangga-banggakan, ibadahmu, keilmuanmu, hartamu, la yaghnuna anka syai'an, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Wa ma hasaltahu min amwalihim,
Dan semua yang engkau capai, yang engkau hasilkan, yang engkau kumpulkan, semuanya tidak ada manfaatnya, malah yakuluhu ghairuka, malah harta-harta yang engkau kumpulkan dimakan sama orang lain. Nah, itulah dikumpul-kumpulkan suatu saat bakal diting. Ya, itulah dunia. Kenapa? Lahibun walahbun, dunia itu senda gurau, karena dunia itu hakikatnya dikumpulkan suatu saat bakal ditinggalkan. Terapinya bakal dikawin sama batur. Kita sing mogok usaha, sing nyawa sampai gering-gering, pas gering mati. Terapinya kan dari rangga. Dikawin batur beli. Sawahnya di anu batur beli. Kira-kira arwahnya kesel beli. Gentayangan lah gitu. Ya, itulah. Can masa ida, geus diapelan ku batu. Kira-kira kowe arwah ya amun delengnya. Kesel we arwah. Kita si nyawa kisah ning empang wis kumpul gitu. Duit wis akeh kayak gitu. Malah mati, rabi dikawin batur. Weh, sing gawe kaya kowe sing makan gentayangan kok sing kaya kowe. Dulu tidak makan tapi belum sebulan. Ya, bentar lagi ya. Walau kuba wal hisab alaika, itu semua kata Syekh Abdul Qadir adalah siksaan dan hisab kepadamu. Ya mudabiru, wahai orang yang memperhatikan akibat dari segala perbuatanmu, ya mahrumu, wahai orang-orang yang dicergah, anta minal amilati nasiba, engkau itu adalah orang yang giat bekerja di alam dunia, tapi engkau kelelahan, selalu capek, kerja rajin, awan bengi, ayo rajin ganti duit, tapi mogok beli sih, mau capek nggak? Capek, makanya amilatun nasiba, wahai orang-orang yang capek katanya, yang kerja terus gitu kan sampai melupakan kesehatannya, melupakan ibadahnya, engkau akan selalu capek, selalu lelah di dunia nasibatun ghadan, bahkan besok pun engkau akan merasakan rasa lelah. Jadi kalau ingin tahu kita setelah mati nasibnya seperti apa, ya udah periksa aja hatimu. Hari ini kamu lelah nggak hatinya? Kalau tidak punya duit, hatinya maras-maras baik beli. Lamun orang ada duit, hatinya maras-maras baik, nih akhiratnya lebih parah, lebih maras-maras, lebih hidup. Jadi kalau ingin kita di alam akhirat nanti seperti apa, cek dan periksa hatimu. Ketika kamu enggak punya uang, ketika kamu lagi enggak punya apa-apa, ketika kamu lagi dibangkrutkan, ada rasa sedih enggak? Kalau kita sedih terhadap merasa kekurangan, ketika enggak punya duit sedih, dihina orang sedih, banyak rasa sedih dan khawatir hatimu. Maka ketika engkau di alam akhirat, di alam kubur, itu rasa sedihnya lebih gede. Kalau di sini voltasenya sedihnya 20%, ketika tidak dihilangkan dengan ibadah, tidak dimurnikan, maka kelak di alam barzah itu yang 20% itu akan so akad dingin bukan kanan. Masih ngaji teh. Masih ngaji. Beres uang tua Ngaji. Gitu ya. Jadi untuk membuktikan, menentukan kita mengalami kondisinya seperti apa nanti di alam kubur, sangat mudah sekali. Tinggal baca hatimu. Penuh dengan kegelisahan enggak? Penuh dengan ketakutan enggak terhadap urusan rezeki dan urusan duniawi? Kalau tiap hari masih mengkhawatirkan urusan rezeki, urusan duniawi, maka di alam barzah pun sama seperti itu. Bahkan voltasenya lebih tinggi, lebih gede. Kalau di sini voltasenya 20 volt, kalau di sana berarti berlipat-lipat. Bisa jadi 2000 volt. Yang membedakan itu aja.
kekuatan energinya. Kalau di alam dunia rasa sedihnya 30 volt, kalau di sana bisa jadi 30.000 volt. Kalau di sini rasa bahagianya ketika zikir menimbulkan rasa bahagia, ketika diuji dapat ujian dan cobaan, kita tabah dan sabar gitu kan, bisa menahan rasa kekhawatiran kemudian muncul rasa bahagia, maka kebahagiaan di alam barzakh itu lebih indah, lebih tinggi dan lebih dahsyat daripada kebahagiaan di alam dunia. Nah, jadi yang membedakan cuma voltasenya aja. Gitu. Nah, lamun wis ngumpul-ngumpul na dunya, empangnya ake sawe ake mati, rabine dikawin batur, ya ningkanane sengsarane parah gitu. Ya parah. Nah itulah makanya di Al-Quran disimbolkannya ya digendir gitu ya, dibanjur agen banyu timah, dibakar, ning neraka teh. Itu sebetulnya sebuah simbol bahwa energi rasa sedih, energi rasa khawatir dan hati penuh penderitaan itu voltasenya lebih tinggi daripada di alam dunia. Makanya di gambarannya kan pontole sing tukang anu digunting, ya polone di apa? Dibuat disiram banyu timah. Nah itu sebetulnya sing gak ngomong, dirojok, sing tukang ngebohong dirojok lambene. Kan kayak itu kan Al-Quran kan. Nah itu simbol bahwa energi di alam sana itu lebih gede, lebih tinggi daripada energi di alam dunia. Namun keseling tikus, tikusnya gak melu. Iya. Tikusnya kudu dia musnah. Itu ya. Nah cuman kan kajian bahasa energi itu kan bahasa fisika. Ya. Nah, ketika dibahasakan dalam bentuk sastra Al-Quran, maka kayak komik kan, kayak film kan. Kayak neraka itu kan digambarkan kan kayak gitu. Nah itu adalah bahasa-bahasa sastra. Itu keindahan-keindahan sastra. Itu. Contoh, la taqrabu hadhihi sajar. Janganlah engkau mendekati pohon ini yang disebut buah kholdi. Itu maknanya apa sih buah kholdi? Kan sopan. Kan namun bahasa wong ini mah ajaran rabinan kan itu deh. Cuman Al-Quran kan sopan. La taqrabu hadhihi sajarah. Kan sopan di Al-Quran. Bahasa sastra. Al-Quran itu sopan pakai bahasa sastra. Tapi aku ngomong kekepan rabian ya. Kira aku Al-Quran kayak itu bahasanya. Sastra loh. Jadi ya pakai sastra. Karena sastra itu adalah cerminan dari sebuah kecerdasan. Ada main jeplak baik gitu. Iya. Kan cerita Adam dan Hawa makan buah kholdi teh kayak itu aja maknanya teh la taqrabu hadhihi sajarah. Gitu. Sajaratul kholdi kayak kan. Ya mungkin ini ajar rabenan kan. Kira aku Al-Quran kayak gue ya. Ya udah, dua jajar lagi. Al-ibadatu sun'ahu. Ibadah-ibadah itu adalah diciptakan. Wa ahliha, orang yang bisa menciptakannya, orang yang ahlinya adalah aulia, adalah para wali, wal abdal, wali-wali abdal, al-mukhlasun, orang yang hatinya sudah bersih, al-muqarrabun ma'al haqqi azza wa jalla, orang-orang yang selalu tiap harinya dekat dengan Allah azza wa jalla. Al-ulama ammalu bila ilmi, ulama-ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya, nawabullahi fil ardihi wa rasulihi wa rasuluhu. Dia adalah wakil-wakil Allah di bumi ini dan dia adalah utusan-utusan Allah. Warasatul anbiya, dia itu adalah pewaris para nabi, wal mursalin, para rasul. La ya antum ya mahrusin, wahai orang-orang yang bingung katanya. Ya masgulin, orang-orang yang disibukkan dengan urusan-urusan sepele gitu kan. Ya disibukkan urusan sepele teh. Contoh sederhananya ya, ngobrol maka judulnya. Ngomong ngobrol kan
judulnya dibahas, dia dibahas, SBY dibahas, Jokowi dibahas, Iran Irak dibahas, ayo tukang petek gak dibahas. Nah itu orang-orang yang maskulin, sok sibuk tapi langkah judulnya kesibukannya, muter-muter orang tubuh. Pas balik, kan dipendeliki rabi, tebek, sadar. Bilaklah lisan, orang-orang yang sibuk bilaklah lisan dengan retorika, dengan pidato-pidato, dengan sambutan-sambutan, wah ngomongnya bagus lah, khutbah-khutbah, dia Syabdul Qadir. Wafik hidzohir, tapi dengan menggunakan fikih zohir, ilmu kulit. Ma'al jahlul batin, tetapi tidak disertai ilmu batin. Jadi orang-orang yang mengeluarkan keilmuan tapi hanya sebatas ilmu-ilmu kulit, kata Syekh Abdul Qadir. Tapi ilmu-ilmu jeroane melangkah sebetulnya. Makanya disebutkannya ma'a jahlil batin, jahlil teh bodoh, batin teh batin rohani. Jadi aing ajaran kulit mah pinter ya pikir ya ilmu-ilmu syariat, fikih dan lain sebagainya, tapi ilmu-ilmu ruhaninya kopong. Gitu. Contoh, kenapa sholat takbirnya misalkan harus berapa kali takbirnya sholat? Mengucap Allahu Akbar ya sekian lah misalkan. Contoh, sholat zuhur takbir itu harus 12 kali misalkannya. Nah, itu kan fikih. Tapi secara hakikat, kenapa harus 12 kali? Kenapa harus takbir? Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Kenapa dalam ruku itu bacaannya Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi? Kenapa ketika sujud bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa Subhana wa bihamdi? Apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa bacaan-bacanya itu? Makna-makna ruhaninya apa enggak? Tahu enggak? Itu kata Syekh Abdul Qadir, ai ilmu fikih mah jere. Wa fikih zahir itu pinter, banyak ngomong, bilang latih lisan, pinter tapi makna dan hakikatnya tidak tahu dan tidak mengerti. Iya, kenapa ada iktidal, kenapa ada ruku, kenapa ada sujud? Hakikatnya apa sih? Kenapa sholat gerakannya kayak gitu? Nah, itu kan fikih. Nah, kenapa wudhu itu yang dibasuh tangannya ininya, kenapa enggak udah mandi gitu kan? Bersih kabehnya udah. Iya. Nah itu paham nggak maknanya, makna terdalamnya, makna ruhaninya. Nah itu nasihat Abdul Qadir ya masbulin bilaklah lisan, wahai orang-orang yang sibuk ngulik ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu kulit, ma'al juhil batin, tapi ilmu-ilmu ruhaninya melompong kosong. Nah itu semua adalah nanti dia akan menyembah keilmuannya, tidak akan menembus kepada ruhani, bahkan tidak akan menembus kepada Allah. Jadi nanti kalau kita tidak mempelajari ilmu ruhani, intinya Syekh Abdul Qadir akan mengatakan seperti itu. Apa yang kau lakukan, yang kau zikirkan, yang kau sembah, itu semua adalah konsep, bukan Allah langsung. Jadi yang disembah itu konsep, ilmu-ilmu syariat, tapi dia tidak akan menembus dan tidak akan mengenal Allah. Intinya itu. Makanya ya kita belajar ilmu ruhani, ngaji rasa, ngaji suluk, dalam rangka ingin menembus ilmu-ilmu kulit supaya mengerti di balik ilmu kulit itu apa sih gitu, sehingga pada titik terakhir nanti kita mengenal Allah langsung. Selama ini yang dijejelin kita ini hanya konsep, ibaratnya kayak gila Jakarta. Nah dia tahu Jakarta hanya dari TV. Oh, di Jakarta teh ana Monas, di Jakarta teh ada Tebet, di Jakarta teh ada Manggarai, tapi dia belum nongkrong langsung di Jakarta, hanya kenalnya lewat TV atau lewat buku, tapi nongkrong di Monas,
terus ning taman mini anak tukang siomay nongkrong dan lain sebagainya, terus ning Manggarai, dia belum pernah mengalami langsung. Nah, Syekh Abdul Qadir melalui kitab Fathul Bani menggiring kita supaya mengalami langsung, bukan jerek, lecet, atau katanya gitu. Itu. Maka ada ilmu pengalaman, ada ilmu teori. Nah, fikih zahir itu teori-teori, tapi tidak pernah mengalami